Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang benang merah penelitian. Ada seorang mahasiswa saya lama tidak asistensi atau diskusi di dalam seminar lab yang kita adakan secara rutin. Lalu saya berinisiatif untuk, ini kejadiannya sebelum pandemi ya, saya berinisiatif untuk call yang bersangkutan. Saya tanyakan kenapa nggak pernah asistensi, tidak pernah berdiskusi tentang hasil risetnya. Saya tahu Anda aktif dalam eksperimen ya, tentu sudah dikumpulkan nih apa namanya tulisannya. Kalau bisa tolong datang besok jam sekian. Lalu dia hadir, lalu dia bilang, maaf Prof, saya kira Prof sangat sibuk. Lalu dia menunjukkan kepada saya draft tesisnya. Saya sudah kumpulkan ini, sudah tulis. Nggak apa-apa, saya bilang, sekarang kita bisa asistensi. Sekarang juga saya bisa respon bagaimana progres yang Anda capai ini. Tidak membutuhkan waktu lama bagi saya untuk mencek bukunya. Setelah itu saya serahkan kembali lengkap dengan instruksinya yang jelas. Lalu dia heran, kok bisa tahu Prof kalau ini gini-gini? Ya itu ada caranya. Caranya dengan kita mengetahui benang merah penelitian. Dan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, jadi benang merah penelitian itu ibarat sebuah aliran. Jadi konektivitas dari aliran di hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita alirkan, letakkan sebuah kelapa di hulu, dia akan mengalir terus mengikuti arus sampai ke hilir. Bedanya penelitian dengan buah kelapa tadi, buah kelapa dari hulu sampai ke hilir ya tetap buah kelapa. Tetapi kalau penelitian tidak. Penelitian di hulunya itu adalah problem, di hilirnya adalah solusi atau jawaban dari masalah penelitian yang akan diteliti. Itu dulu yang penting diketahui atau kita ketahui. Nah, jika buah kelapa itu subjek penelitian, maka tentu di hilir itu nanti menjadi barangkali menjadi es kopior ya, atau menjadi sesuatu yang lain dari buah kelapa. Nah, buah kelapa dari hulu itu dia akan mengalir. Pertama kali dia akan singgah di sebuah stasiun atau terminal besar yang namanya abstrak penelitian. Jadi kalau sebuah tesis, disertasi, hasil riset, itu pasti ada abstrak. Kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan, ke bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada metode di sana. Bagaimana masalah penelitian yang dibungkus dalam bentuk variabel subvariabel, diukur bagaimana memakai alat apa, ada di dalam metode penelitian. Nah, hasilnya tentu ada di bab 4. Itu dibahas.
grafik segala macam merupakan data, itu dibahas menjadi informasi, diproses. Lalu yang paling penting adalah kita ingin lihat apa kesimpulannya. Apakah tetap seperti kelapa yang di hulu atau dia telah menjadi es kopior, karena itu menjadi tujuan daripada penelitian itu. Ya, kembali ke cerita mahasiswa saya tadi, saya buka bukunya, tentu ke terminal besar pertama sekali akan saya lihat, yaitu abstrak. Apa yang saya temui di abstrak? Bahwa di dalamnya itu mesti ada apa yang telah dilakukan oleh orang lain, dengan metode apa, dan apa yang dia dapatkan. Nah, itu tidak ada di dalam abstrak. Lalu apa yang dia lakukan? Dengan metode apa? Itu ada di dalam abstraknya. Lalu apa hasilnya? Hasilnya juga terdeskripsi dengan jelas. Ya. Tetapi satu hal lagi di dalam abstrak, tidak ada kata kunci. Nah, harus ada kata kuncinya atau keyword. Saya masuk ke bab 1. Masuk ke bab 1, studi literatur. Ya. Saya melihat belum cukup lengkap untuk mendukung variabel atau kajian tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tentang subjek yang akan diteliti. Lalu alasan kenapa dia melakukan itu juga harus dielaborasi dengan jelas. Sehingga di akhir daripada bab pendahuluan itu bisa ditulis dengan baik tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu biasanya merubah frasa dari judul itu menjadi kalimat lengkap di dalam tujuan umum. Dan dari tujuan umum itu di breakdown, karena variabel itu harus terukur, di breakdown menjadi tujuan-tujuan khusus. Katakan ada 4 tujuan khusus. Saya langsung loncat ke bab kesimpulan. Mahasiswa saya tadi ini Prof kok langsung loncat, mungkin begitu dalam hatinya. Dalam kesimpulan, saya hanya melihat 2 poin. Artinya ada 2 lagi yang belum dicapai. Karena itu tujuan khusus, itu harus, kalau 4 ya 4, nggak ada 5. Ya. Nah itu, jadi kemudian saya balik ke bab tentang metode. Apakah tujuan khusus 1 itu dilakukan dengan metode, atau ada metode atau tidak, atau dia hanya mendapatkan langsung hasil? Apakah hasil di bab 4, hasil nomor 1 pembahasannya cukup jelas atau tidak? Itulah benang merah. Jadi tujuan khusus 1, metode 1, hasil 1, kesimpulan 1. Tujuan khusus 2, metodenya seperti apa? Metode 2. Hasilnya 2. Tujuan kesimpulannya juga 2. Jadi mudah untuk melihat. Jadi tidak sampai 10 menit. Nah, lalu waktu itu saya katakan ini dari sisi tata bahasa, spelling, ini masih banyak yang salah. Punya pulpen merah? Kalau tidak ada, saya akan berikan pulpen merah untuk kamu cek sendiri sampai betul-betul kamu dapati titik koma salah, kalimat yang tidak lengkap, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak lebih dari 10 menit
saya serahkan kembali kepada mahasiswa saya tersebut, dan dia seperti yang saya katakan tadi mengatakan, wah ternyata cepat ya Pak, cepat. Jadi makanya perlu asistensi, perlu kita ketemu. Because nobody knows but you, because you are the researchers. Jadi kalau tidak disampaikan, kita diskusi seperti ini, kita tidak bisa membahas lebih detail. Jadi lengkapi kekurangannya, minggu depan kita diskusi lagi. Ya, sekarang kita langsung ke sebuah contoh. Ini mengulang sedikit dari apa yang telah kita bahas pada konten sebelumnya tentang subjek penelitian. Iya, katakan sebuah judul riset itu sudah kita dapatkan. Jadi mahasiswa sudah mendapatkan judul riset yang terdiri dari subjek penelitian dan variabel. Itu yang kita bahas kemarin. Variabel penelitian ini sesuatu yang lengket, ya, embedded di dalam subjek penelitian. Masalah itu adanya di subjek penelitian misalnya. Lalu kalau tidak bisa kita langsung ukur variabelnya, maka kita breakdown menjadi subvariabel, indikator, dan deskriptor. Jadi kalau satuan terakhir adalah, ya katakanlah kalau tegangan itu megapascal, kalau suhu misalnya derajat Celcius, ya. Nah, itu harus sampai ke sana. Jadi itu namanya terukur dengan jelas. Kalau dia penelitian sosial harus menggunakan instrumen, katakanlah seperti kuesioner. Nah, ini tentu juga harus terukur, ya. Harus bisa dikuantifikasikan pada akhirnya. Nah, kita ambil sebuah contoh ya minggu lalu itu tentang the evaluation of the mechanical performance of golf shaft, ya. Maka stick golf ini menjadi subjek penelitian, ya. Dan yang menjadi variabel daripada penelitiannya adalah kinerja mekanik daripada stick golf itu. Inilah yang harus kita jabarkan. Subjeknya stick golf, variabelnya adalah kinerja mekanik. Nah, di sini mungkin masalah kick off point-nya, masalah ya macam-macam di sini sampai akhirnya terukur. Nah, lalu setelah dibuat penelitian, maka ada satu terminal besar yang tadi saya katakan, yaitu menuliskan sebuah abstrak. Jadi abstrak itu dituliskan setelah kita melaksanakan penelitian dan sudah ada hasil, ya. Itu ada di sini. Jadi kira-kira bentuknya seperti apa? Ini judulnya, kita pindahkan judulnya ke sini. Lalu setelah itu baru kita tuliskan studi pada masa lalu, atau apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau mungkin juga tim kita sendiri yang sudah melakukan riset itu. Kita lihat dari material apa yang dipakai, metode apa yang digunakan, mungkin juga melibatkan prosedur dalam penelitian atau penggunaan peralatan. Kemudian kita juga harus cek publikasi. Itu yang dibahas di bab 1, publikasi, ya, katakanlah 5 tahun terakhir, ya, atau 3 tahun terakhir. Kemudian kita juga harus bisa mengatakan drawback untuk mendapatkan gap dari penelitian. Memang benar, peneliti yang lain itu tahun sekian sudah melakukan sesuatu dengan metode ini, tetapi ada satu hal yang belum terpecahkan. Ini drawback yang kita harus tulis di dalam abstrak, ya, yang juga dielaborate lagi nanti di pendahuluan. Baru setelah itu
ya apa yang kita kerjakan ada di sini. Your study sama dengan di sini. Your study. Mungkin kita harus jelaskan material apa yang kita pakai, metode apa yang kita gunakan, instrumen apa yang kita katakan pakai untuk penelitian ini, untuk pengukuran ini. Tentu kalau kita bicara instrumen, dia harus betul-betul reliable dan valid. Nah, itu harus diuji. Kalau instrumen fisik, tentu instrumen yang betul-betul dipakai untuk, katakanlah kalau memang instrumen untuk pengukuran tegangan, ya seperti UTM ya, Universal Testing Machine misalnya, nah itu betul-betul yang sudah dikalibrasi, ya. Nah, itu tentang prosedur dan metode yang akan kita pakai. Kemudian juga bagaimana menganalisis datanya. Nah, apakah kita juga membandingkannya secara numerik dengan finite element misalnya kalau di engineering, atau hanya eksperimental saja. Nah, setelah itu baru di dalam abstrak itu kita lahirkan atau kita tuliskan hasil penelitiannya. Nah, dari keseluruhan ini harus kita buat beberapa kata kunci. Nah, jadi abstrak ini sebenarnya merupakan bagian yang utama atau gambaran atau potret dari sebuah hasil penelitian. Jadi tanpa kita harus membaca keseluruhan daripada hasil riset, dengan membaca abstrak mestinya kita sudah tahu ya tentang penelitian itu. Karena di sana ada judul, ada metode, ada past studies, ada drawbacknya, dan semuanya sampai hasil-hasil yang kita lakukan. Dan itu biasanya 150 sampai 250 kata. Jadi itu tentang bagaimana cara menulis abstrak, introduction, dan lain-lain. Ini kita bahas di dalam video tentang khusus tentang academic English pada kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong tetap bantuannya untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya.